Ini yang tadi sempat saya singgung sebelum jeda. Memang kalau bestie kemudian bertemu dan makan malam bersama biasa. Tapi kan luar biasa kalau kemudian yang bertemu adalah Pak Jokowi dan Pak Prabowo Subianto. Kalau setelah acara makan malam berlangsung saat ditanya kepada wartawan, Pak Prabowo memang sempat mengatakan ya makan sambil membahas masalah ini dan itu. Nah, masalah apa sebenarnya? Untuk bisa berbicara lebih panjang dengan kita dan juga menjelaskan apa makna di balik pertemuan antara kedua tokoh ini, sudah bergabung secara daring para narasumber. Yang pertama adalah tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, yaitu ada Mas Dede Prayudi atau biasa kita panggil akrabnya Mas Uki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mas Uki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, dan juga untuk bisa melihat pertemuan ini dari kacamata politik termasuk juga komunikasi politik, sudah hadir bersama kita pengamat politik Universitas Paramadina yaitu Mas Khairul Umam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Umam. Selamat malam Mbak Putri, malam Mas Uki. Baik, Mas Uki dulu bolehlah kasih bocoran ke kita. Memang Pak Hasan Nazmi sudah mengatakan bahwa ini pertemuan dua bestie biasa aja kok. Tapi kalau kita lihat tadi sepertinya ada makna-makna tersendiri dari pertemuan ini. Apa sebenarnya yang terjadi dan apa yang dibahas? Jangan-jangan soal pilkada Mas Uki nih. Nggak ada dibahas soal pilkada, nggak ada dibahas apalagi politik praktis ya. Ini murni ya pertemanan yang sudah berlangsung sejak lama ya. Kita sama-sama tahu bahwa Pak Prabowo saat sebelum menjadi presiden, menjadi menterinya Pak Jokowi, saat Pak Jokowi masih jadi presiden, itu kan pernah 2 kali bertarung di pemilu ya, head to head, yang kemudian pada 2019 setelah pertarungan itu selesai, Pak Prabowo kemudian bergabung ke dalam Kabinet Indonesia Maju, dan persahabatan itu sudah dimulai di sana ya. Memang ada hubungan profesional, tapi juga ada hubungan pertemanan, ya, ikatan emosional yang kuat, ya. Lalu kemudian juga Pak Prabowo sewaktu masih di masa-masa pemilu 2024 juga mengusung tema keberlanjutan, ya. Dan waktu tanggal 13 Oktober kemarin juga presiden terpilih, saat itu masih jadi presiden terpilih ya, karena belum dilantik, Pak Prabowo juga bertemu dengan Pak Jokowi. Jadi persahabatan ini sudah berlangsung sejak lama, dan hari ini ya ketika Pak Prabowo itu setelah berkunjung ke Merauke ya untuk membuka semacam lumbung pangan barulah ya di Indonesia, di Merauke, kemudian ke Bali, dan sebelum kembali ke Jakarta, Presiden Prabowo kemudian mampir dulu ke Solo. Dan seperti yang dikatakan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan bahwa Pak Jokowi Presiden ke-7 sempat bercanda ya, jadi sempat dibilang, loh Pak nggak capek apa mampir dulu ke sini gitu. Lalu kemudian Presiden Prabowo juga menjawabnya dengan candaan, loh ya gimana mau capek, saya kan naik pesawat. Nah, kurang lebih seperti itu gitu. Jadi tidak ada yang spesial ya, jadi kami di Kantor Komunikasi Kepresidenan sudah menerima informasi bahwa apa yang kedua tokoh bangsa ini bicarakan adalah hal-hal yang kaitannya dengan hubungan pertemanan mereka, menanyakan kabar dan lain-lain gitu. Tidak ada yang spesial, apalagi dikait-kaitkan dengan pemilu. Tapi kalau sebagai sebuah gestur, ini adalah sebuah gestur yang positif ya. Artinya dua presiden, yang satu ke-7, yang satu lagi yang ke-8 ya. Ini memiliki keakraban yang sangat luar biasa, dan inilah yang digaungkan oleh Presiden Prabowo semenjak dulu, yaitu apa? Bahwa dari sekarang sampai 2045, 2046, 2047, Indonesia itu sedang fase-fase krusial, karena kalau enggak Indonesia jadi negara maju, maka Indonesia akan terjebak di middle income trap. Dan modalitas utama yang harus dimiliki oleh Indonesia untuk menjadi negara maju adalah persatuan nasional. Untuk itu makanya Presiden Prabowo sejak awal itu selalu menggaungkan persatuan-persatuan ya. Beliau selalu membuka tangan ya, selalu merangkul dan lain-lain. Dan gestur inilah yang nampak pada hari ini, dan saya pikir kita harus menyambut gembira soal itu. Demikian, Pak. Baik.
Kalau pertemuannya ini kemudian menunjukkan betapa positifnya hubungan persahabatan antara dua sosok, dua tokoh ini, memang kita sepakat. Tapi kemudian ada opini yang berkembang di masyarakat kalau kita melihat timeline dari kegiatannya Pak Prabowo, Mas Uki. Mas Uki juga sudah menyebutkan tadi. Jadi bayangkan saja di hari tersebut, hari Minggu dari Merauke, loncat ke Bali, kemudian juga masih menyempatkan terbang ke Solo. Nah ini kan di tengah padatnya agenda, rasanya kalau tidak ada yang urgent untuk dibicarakan, itu kan ya kita bisa bilang mungkin kenapa nggak kembali saja ke Jakarta. Banyak kemudian masyarakat yang beropini seperti itu, Mas Uki. Ini artinya harus dibincangkan ataupun juga harus disampaikan pada saat itu juga kepada Pak Jokowi oleh Pak Prabowo, Mas Uki. Iya, persahabatan dan pertemanan itu kan penting ya. Artinya kan kita nggak bisa ya, hanya karena di tengah-tengah kesibukan Presiden Prabowo kemudian berkunjung Pak Jokowi ke kediaman Pak Jokowi, lalu makan di angkringan di Solo gitu. Lalu kemudian ditafsirkan seolah-olah wah ini pasti lebih penting dari sekedar hubungan personal, pasti ada yang dibicarakan terkait politik praktis yang enggak juga. Jadi kedekatan emosional antara Presiden ke-7 Bapak Jokowi dengan Presiden ke-8, Presiden aktif yaitu Pak Prabowo Subianto, itu memang sudah dekat betul. Jadi kedekatannya ini ya bisa dibilang kalau orang sekarang bilang bestie ya gitu. Jadi memang tidak sepele, artinya di tengah-tengah kesibukan masih menyempatkan memang bukan hal yang sepele ya, tapi itulah persahabatan. Persahabatan itu kan bukan sesuatu yang bisa diremehkan lah, dan kita bisa ngeliat lah di videonya itu dua tokoh ini begitu akrab ya, bahkan di sana ada Ibu Iriana ya, jadi di samping bahwa ada Ibu Riana dan begitu akrab, di sini kan sudah dijelaskan juga oleh Pak Kepala ya, Pak Hasan Nasbi bahwa Pak Prabowo dalam hal ini ketika berkunjung ke Solo, terutama ketika menemui Pak Jokowi, ini melepaskan segala atribusi kepresidenannya, gitu. Jadi beliau tidak datang dengan mobil dinas ya dan lain-lain lah, gitu. Mungkin kalau pengawalan sudah pasti ya, tapi ya beliau menanggalkan atribusi kepresidenan dan betul-betul face to face dengan Pak Jokowi layaknya seorang teman aja. Kurang lebih begitu, Mbak. Baik, Mas Umam, ada pandangan apa melihat pertemuan dari keduanya ini? Betulkah ini hanya pertemuan bestie biasa? Kalau menurut sudut pandang, hitung-hitungan dari Mas Umam, walaupun juga tadi sudah dijelaskan oleh Mas Uki, Pak Prabowo datang ke Solo, menemui Pak Jokowi, meninggalkan ataupun juga melepaskan atribusi kepresidenannya. Silakan, Mas Umam. Iya, Mbak Putri, pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kali ini, tampaknya ini adalah pertemuan pertama ya, terutama pasca lengsernya Pak Jokowi dari posisi Presiden RI. Kita masih ingat di tanggal 20 Oktober yang lalu, Pak Prabowo juga ikut melepas Pak Jokowi di Halim Perdana Kusuma, dan hari ini tampaknya kalau misal kemudian disampaikan Mas Uki tadi sebagai sebuah pertemuan sahabat, ya bisa saja hal itu kemudian dilakukan sebagai sebuah kunjungan untuk memberikan ya dukungan, support, sekaligus juga sebagai bentuk penghargaan atau acknowledgement terhadap apa yang telah dilakukan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Diakui atau tidak, dalam proses dinamika politik kemarin, Pak Jokowi memiliki saham politik yang cukup besar bagi kemenangan Pak Prabowo. Meskipun persahabatan di dua tokoh ini juga menyisakan luka, terutama bagi teman-teman di PDIP, terutama juga bagi lingkar dekat Bu Mega dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini bisa saja ini adalah sesuatu yang personal, tetapi bertemunya dua tokoh besar, saya sendiri meyakini tentu ada hal-hal yang sifatnya strategis untuk didiskusikan. Mulai dari dinamika politik dalam 1 minggu, 2 minggu, pasca pelantikan presiden baru, dan kemarin ada momentum sangat besar, yaitu deklarasi gerakan solidaritas nasional yang menjadi rumah sekaligus wadah bagi seluruh elemen kekuatan politik, bukan hanya TKN, bukan hanya Koalisi Indonesia Maju, tetapi juga elemen-elemen yang baru saja bergabung di dalam koalisi pemerintahan ini. Dan kalau misal kemudian ini dijadikan sebagai sebuah milestone dalam konteks politik nasional, maka barangkali Pak Prabowo melaporkan, menyampaikan kepada Pak Jokowi bahwa everything's all good. Semuanya dalam kondisi baik, dan diharapkan juga tidak ada riak-riak, tidak ada kemudian dinamika, tidak ada manuver-manuver yang berpotensi mengarah pada delegitimasinya kredibilitas pemerintahan baru. Jadi
Ada hal yang teknis, ada yang sangat-sangat strategis di sana. Baik, Mas Umam, tapi sebenarnya ada kepentingan apa atau apa pentingnya juga, apa perlunya Pak Prabowo melaporkan hal-hal seperti ini bahwa semuanya berjalan dengan aman, semuanya baik-baik saja kepada Pak Jokowi? Ya, karena situasinya memang cukup unik. Karena bagaimanapun juga Pak Jokowi dan juga Mas Gibran per hari ini belum memiliki rumah politik baru. Artinya dalam konteks transisi kekuasaan, seringkali kemudian elemen-elemen yang merasa terlukai, tersakiti, seringkali kemudian juga sudah menyiapkan langkah-langkah yang barangkali sudah mereka kalkulasikan untuk melakukan serangan balik dan lain sebagainya. Maka dalam situasi seperti ini tentu Pak Jokowi juga Mas Gibran betul-betul menitipkan diri kepada kearifan dan juga kebijaksanaan presiden terpilih untuk memberikan proteksi dalam arti menjaga dinamika dan juga stabilitas politik supaya kemudian tidak menyasar lingkar dekat misalnya Pak Jokowi atau Mas Gibran. Nah, situasi ini yang barangkali perlu diantisipasi betul oleh Pak Jokowi, oleh Mas Gibran, sampai kemudian pada momentum nanti Pak Jokowi menentukan sikap di kekuatan politik mana dia akan berlabuh. Demikian juga Mas Gibran, di kekuatan politik mana dia akan bergabung. Karena protection, the best protection atau perlindungan terbaik dalam sebuah kekuatan yang berkontestasi dalam lingkup kekuasaan yang sangat dinamis, yang terbaik adalah menjadi bagian dari elemen kekuatan politik itu sendiri. Dalam konteks ini adalah menjadi bagian dari partai politik. Jadi ada hal-hal yang tentunya sensitivitas itu akan terus berjalan, termasuk juga masih hidupnya wacana pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega dan lain sebagainya. Barangkali juga termasuk dengan hal-hal yang sifatnya teknis terkait dengan pilkada, terutama pilkada Jawa Tengah dan pilkada DKI Jakarta yang sangat strategis. DKI Jakarta sangat strategis bagi presiden baru dalam pengelolaan Jakarta dan juga aglomerasinya. Dan di Jawa Tengah, Pak Jokowi sekarang kembali ke kampung halamannya. Dan kalau misal kemudian di Jawa Tengah misalnya PDIP yang mengusung Pak Andika dan juga Mas Hendy mampu melakukan perlawanan secara terbuka terhadap elemen kekuatan yang notabene semua hampir tahu didukung oleh Pak Jokowi, maka kemudian tentu hal itu akan menjadi sebuah catatan yang sangat sensitif bagi keberadaan Pak Jokowi di keluarga besar di Jawa Tengah saat ini. Baik, hal ini mungkin juga nanti bisa diberikan tanggapan oleh Mas Uki. Benar nggak sih Mas Uki, hal-hal strategis termasuk juga sensitif untuk bisa terkait dengan Pak Prabowo, kemudian juga Pak Jokowi. Salah satunya adalah masalah pilkada Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Dan juga kemudian semacam laporan dari Pak Prabowo bahwa semuanya aman, situasi kondusif begitu. Dan juga tidak akan tersentuh Pak Jokowi dan juga Mas Gibran. Ini menjadi menu perbincangan semalam. Nanti juga bisa diberikan jawaban Mas Uki, tapi setelah jeda, apa kabar Indonesia Malam akan segera kembali sesaat lagi. Saat selesai makan malam, ini wartawan juga sempat bertanya kepada Pak Prabowo Subianto. Bertanya apakah kemudian perbincangan dengan Pak Jokowi ini menyangkut masalah pilkada. Nah, Pak Prabowo kemudian tidak menjawab hal itu, malah menjawab bahwa nasi goreng enak. Ini kemudian Mas Uki, ini masyarakat bertanya-tanya, jangan-jangan Pak Prabowo ngeles nih, bahwa memang sebetulnya seperti disampaikan oleh Mas Umam tadi, isu-isu strategis termasuk juga masalah pilkada, terutama nih yang dekat ataupun juga erat kaitannya dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, pilkada Jawa Tengah dan juga pilkada Jakarta menjadi pembahasan dari dua sosok ini, Mas Uki. Ya, saya ingin menjawabnya dengan menyambung tadi apa yang sudah dikatakan oleh Pak Umam ya, bahwa tadi lupa saya sebut ya, juga ada momentum di mana Presiden Prabowo baru saja dilantik itu mengantarkan Presiden ke-7 Pak Jokowi itu betul-betul ke tangga pesawat ya, dan pada kali ini hal serupa dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi ketika mengantarkan Presiden Prabowo atau Pak Prabowo yang dalam hal ini itu ke pesawat, itu betul-betul diantarkan sampai ke tangga pesawat. Jadi sebenarnya ini lebih lekat dengan hubungan persahabatan di antara dua tokoh bangsa, yang satu Presiden ke-7, satu Presiden ke-8, namun kemudian kami juga tidak bisa menampik ya bahwa apabila kemudian diasumsikan begini begitu, apalagi ditarik ke dalam ranah politik praktis, ini adalah apa namanya ya, konsekuensi dari ya namanya juga dua tokoh besar kan nggak mungkin ya ketika bertemu magnitudnya nggak besar gitu, dan ketika magnitudnya besar
dan ada momentum yang namanya pilkada akan dijalankan sebentar lagi ya. Ini kami mewajarkan gitu. Tapi kalau apabila ditanya ya apa yang dibahas, ini menurut informasi yang saya terima, ini pembahasannya ya tidak jauh-jauh dari hal-hal yang personal, saling memberikan support ya satu dengan yang lain dan lain-lain gitu. Dan ini sebenarnya sudah ditunjukkan ya secara simbolik bahwa Presiden Prabowo itu melepaskan atribusi presidenan gitu. Ya, betul. Tapi apabila publik, apabila pengamat kemudian menariknya ya ke dalam perspektif atau point of view yang dimana ini ada kaitannya dengan pilkada kah gitu ya, sah-sah saja gitu. Tapi saya dapat pastikan ini bukan soal itu gitu. Baik, tapi bisa Mas Uki, saja ada juga bahkan nih. ini soal Ya, ada juga di kemudian, ya ada juga di kemudian kan disampaikan bahwa juga terjadi pertemuan tertutup hanya 4 mata tersebut selama 15 menit. Nah ini kemudian yang disebut oleh masyarakat sepertinya nggak mungkin nih kalau tidak menyebutkan atau membincangkan mengenai isu-isu penting di 15 menit tertutup ini, Mas Uki. Enggak lah, enggak. Ini hanya hal-hal personal aja kok yang dibicarakan gitu. Memberikan support ya, support di sini kan termasuk misalnya Presiden Prabowo ini kan baru saja dilantik ya, dan ada hal-hal yang sifatnya keberlanjutan seperti tema yang diusung oleh Pak Prabowo sewaktu kampanye kemarin, misalnya hilirisasi dan lain-lain. Bertukar pikiran ini kan sebenarnya sesuatu yang sudah pernah Pak Prabowo rencanakan sejak dulu ya, bahkan beliau sempat menginisiasikan untuk melembagakan forum pertemuan para presiden RI yang terutama yang masih ada lah kurang lebih seperti itu ya. Di sini ada Ibu Megawati, ada Pak SBY ya, kemudian ada Pak Jokowi, juga Pak Prabowo-nya sendiri ke dalam sebuah forum yang dinamakan The Presidential Club. Jadi hal ini hal yang biasa ya. Saya pikir itu juga termasuk adalah bagian dari support ya yang diberikan oleh Presiden ke-7. Tapi kita nggak boleh lupa ya bahwa kebesaran hati Pak Prabowo juga lah yang kemudian membuat kita menyaksikan pemandangan indah ini. Kebesaran hati yang saya maksud itu dari tahun 2019 loh ya. Ketika pemilu usai ya Pak Prabowo bergabung ke kabinet ya, kemudian kita melihat ketika baru saja dilantik Pak Prabowo melepas sampai ke tangga pesawat ya, kemudian hal ini dibalas oleh Pak Jokowi. Jadi tidak ada yang terlalu spesial ya, memang saling support, saling sapa, dan buat Presiden Prabowo ini adalah hal penting untuk dilakukan. Demikian Mbak. Ya, atau kalau tadi Mas Uki sudah mengatakan soal tukar pikiran, Pak Prabowo juga tentunya menganggap Pak Jokowi ini sebagai pendahulunya, sebagai mentornya. Ada nggak kemudian Pak Prabowo ini sempat berkonsultasi atas ya dinamika yang terjadi belakangan ini, beberapa kasus besar yang kemudian terjadi di tanah air, Mas Uki? Oh, kalau kasus besar ini kan memang komitmen Presiden Prabowo ya. Jadi semenjak masa kampanye aja ya, untuk mewujudkan pemerintahan dan tata kelola negara yang bersih, yang bebas korupsi, ya, itu ada 4 strategi yang sudah dicanangkan oleh Pak Prabowo, yaitu yang pertama menjamin independensi dari seluruh aparat penegak hukum, lembaga penegak hukum, lalu yang kedua juga meningkatkan kualitas hidup, ya, terutama para hakim di sini di luar konteks eksekutif, ya. Lalu juga yang ketiga memasukkan kurikulum anti korupsi ke dalam pendidikan formal ya, dan yang paling terakhir adalah menjamin bahwa saksi ya juga orang-orang yang terlibat dalam proses penegakan hukum ini terlindungi. Jadi hal-hal inilah yang kemudian diterapkan oleh Pak Prabowo, yang ini sudah dijelaskan ya, bahkan waktu dilantik aja Presiden Prabowo itu langsung ya menyebutkan bahwa kamu tidak boleh korupsi, mari kita buat pemerintahan yang bersih dari korupsi dan lain-lain. Dan ketika ya para calon wakil menteri itu dipanggil, diundang ke Kartanegara, ini saya bocorkan ya, itu hal pertama yang disebutkan, yang diserukan oleh Presiden Prabowo saat itu masih jadi presiden terpilih, adalah kamu nggak boleh ngerampok uang rakyat, kamu nggak boleh macam-macam sama PBN, kamu nggak boleh menyalahgunakan kewenangan kamu untuk kepentingan pribadi. Yang kemudian ini dimantapkan lagi di Hambalang, ya, saat itu Presiden Prabowo ya memberikan pendalaman materi terkait dengan salah satunya adalah artificial intelligence, yang dimana ini dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dari jalannya pemerintahan, yang kemudian di Magelang ya diberikan lagi 2 sesi khusus ya terkait dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, yang transparan.
Baik. Dan kemarin di deklarasi GSN ya, Gerakan Solidaritas Nasional, Pak Prabowo ya selaku Ketua Dewan Pembina GSN itu sekali lagi ya menyatakan bahwa saya mau pemerintahan saya bersih ya. Di hadapan para menterinya beliau mengatakan kalau Anda siap dan mau untuk menjalankan pemerintahan ini dengan bersih, ayo kita bareng. Kalau nggak siap, silakan pergi, silakan balik kanan. Jadi apa yang terjadi belakangan ini terkait dengan misalnya ya ditangkapnya pensiunan hakim MA ya, atau kemudian ada juga pegawai Kominfo ya, sekarang sudah menjadi Komdiji. Itu adalah bagian dari Presiden Prabowo yang menjamin independensi para penegak hukum yang di mana ya menterinya sendiri saat ini Bu Menteri Mutia Hafid juga mendukung proses penegakan hukum ini. Demikian, Mbak. Ya, Mas Umam, karena Mas Uki ini sudah menyinggung tadi menyebutkan mengenai independensi. Ini kemudian pertemuan dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang kalau kita lihat juga jaraknya tidak terlalu jauh, 13 Oktober, kemudian juga dengan semalam ini masyarakat juga jadi bertanya-tanya seberapa independen sebenarnya Pak Prabowo saat membuat keputusan kebijakan. Jangan-jangan kemudian setiap keputusan kebijakannya harus dikonsultasikan, harus ditanyakan, ataupun juga harus mendapat bisikan terlebih dahulu dari Pak Jokowi, Mas Umam. Ya, Mbak Putri, Pak Prabowo termasuk pemimpin yang kita tahu memiliki track record educational background yang cukup mumpuni, ya, cukup memadai. Kita juga memahami bagaimana juga kemudian garis komando dia jalankan selama dalam kepemimpinan di militer. Artinya dalam konteks itu saya meyakini Pak Prabowo tentu memiliki kepercayaan diri dengan kalkulasi yang cukup matang dalam setiap kebijakan-kebijakan strategisnya. Adapun kemudian proses komunikasi dengan Pak Jokowi dalam konteks ini misalnya, memang di satu sisi ini dalam tradisi Jawa diibaratkan dengan istilah nguwongke atau mengorangkan. Karena bagaimanapun juga tadi kita tahu Pak Jokowi memang memiliki peran andil yang cukup besar dalam kemenangan Pak Prabowo. Maka kemudian pertemuan ini sebagai sebuah bagian dari proses acknowledgement, juga respect kepada mantan presiden yang sebelumnya. Meskipun tadi disampaikan oleh Mas Uki, kalau misal memang ini kemudian mau ditarik dalam konteks rencana pembentukan presidential club, maka bisa saja pertemuan dengan Pak Jokowi ini adalah initial meeting atau pertemuan awal yang seharusnya kalau menggunakan logika itu akan ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Megawati Soekarno Putri, dengan Pak Susilo Bambang Yudhoyono atau Pak SBY. Nah, oleh karena itu kita akan uji nanti kesahihan sekaligus juga konsistensi dari ide pembentukan presidential club yang menggunakan tagline kebersamaan, persatuan untuk Indonesia Raya. Nah, oleh karena itu ini yang kemudian perlu kita uji bersama. Adapun kemudian terkait dengan konteks independensi kebijakan-kebijakan secara umum, kita akan uji bersama-sama meskipun dalam konteks 1, 2, 3 minggu ini rasa-rasanya belum cukup memadai untuk melakukan uji kebijakan. Karena hampir semua kementerian sekarang betul-betul fokus pada SOTK. Masing-masing menunggu perpres, bagaimana kemudian nanti Mensesnek untuk melakukan pengesahan perpres yang kemudian nanti harus diundangkan melalui Menteri Hukum, baru kemudian nanti mereka bisa bekerja secara optimal. Nah, dari proses kerja itu baru kita bisa ukur. Jadi kalau misal kemudian per hari ini tentang narasi anti korupsi, tentang komitmen ya sebagai sebuah baseline political will of the top political leader, memang itu sudah disampaikan. Tetapi kualitasnya seperti apa kita akan uji bersama. Dalam konteks ini tadi Mas Uki menyebut tentang isu anti corruption, yang terdekat per hari ini adalah penetapan misalnya komisioner KPK. Kita akan lihat bagaimana kemudian pilihan dari presiden yang kemudian akan dikirimkan kepada DPR. Apakah memang merepresentasikan independensi tadi itu, ataukah justru menjadi sebuah bagian dari elemen kekuatan kepentingan yang bisa kita cermati bersama nanti.
Mbak Putri. Baik, ya Mas Umam, kita memang tidak mengetahui secara pasti, secara persis apa yang diperbincangkan oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo Subianto. Tapi kalau Mas Umam melihat dari gestur yang terlihat pada saat pertemuan semalam, kita juga sudah tayangkan berkali-kali tadi videonya. Adakah kemudian gestur yang berbeda saat mereka bertemu pada 13 Oktober? Apakah ada terlihat salah satu yang dominan dibandingkan dengan salah satu yang lainnya begitu? Atau sebenarnya terlihat memang suasananya akrab, bersahabat, dan semuanya setara antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Kalau melihat dari gestur yang ditampilkan saat pertemuan, Mas Umam. Ya kalau gestur Pak Jokowi menunjukkan ya bagaimana kemudian cara berkomunikasi yang menunjukkan ada sisi senioritas meskipun beliau termasuk jagonya menghargai, menempatkan orang atau mengorangkan orang, tetapi gaya dia menunjuk dengan telunjuk, saya pikir itu adalah sebuah ekspresi senioritas yang tidak mungkin kalau misal seorang memiliki strata, memiliki dalam konteks stratifikasi sosial maupun dalam konteks struktur kekuasaan berada di bawah yang ditunjuk, tentu tidak berani melakukan itu. Maka ini ya bagian dari sebuah ekspresi berkomunikasi, dan dalam konteks politik Pak Jokowi melakukan itu dan dianggap sebagai sebuah wejangan, sebagai sebuah mentorship oleh Pak Prabowo. Dan kalau misal Pak Prabowo sendiri merasa nyaman dengan itu, ya all good. Tetapi kita akan uji, kita akan lihat bagaimana kemudian dalam pengambilan kebijakan strategis ke depan, terutama menyangkut hal-hal yang cukup sensitif, termasuk juga proyek-proyek strategis nasional yang barangkali diperlukan rasionalisasi, barangkali diperlukan proses penyesuaian sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pak Prabowo yang harus mewujudkan cita dalam ruang fiskal yang relatif terbatas, dalam proses penentuan prioritas yang betul-betul harus cermat. Karena kalau misal tidak cermat, maka banyak janji-janji yang sudah dikampanyekan berpotensi dievaluasi total dalam proses implementasi dan juga pengerjaannya. Jadi ini menjadi sebuah gestur yang cukup menarik. Tetapi kalau misal kemudian dilakukan tapi secara senioritas terus-menerus, tidak menekan ini juga ya, menjadi Mas Umam? perhatian publik yang jangan independence tadi itu dipertanyakan. Oke, senioritas saja ya Mas Umam, karena memang lebih dulu menjadi presiden, tapi tidak ada unsur menekan. Dari itu yang bisa terbaca ya, dari gestur yang ditunjukkan. Bagaimana Mas Umam? Terakhir ini singkat. Ya, kalau unsur menekan saya pikir bukan dalam kapasitas itu, karena saya yakin Pak Jokowi sendiri juga paham peta kekuatan politik yang ada saat ini. Per hari ini Pak Jokowi bukan lagi kepala pemerintahan, bukan lagi kepala negara, beliau juga bukan menjadi bagian secara integral dari kekuatan politik tertentu. Jadi betul-betul kekuatan politiknya disematkan, dilekatkan, dan dipercayakan based on trust kepada Pak Prabowo. Sehingga apapun yang kemudian berpotensi misalnya menjadi serangan kepada Pak Jokowi, tentu harus melewati Pak Prabowo. Karena bagaimanapun juga situasinya belum pada satu titik yang betul-betul seimbang, belum dalam konteks yang sudah sudah pakem gitu. Maka dalam konteks itu rasa-rasanya masih sesuai dengan takaran yang sebenarnya. Oke, baik Mas Umam, terima kasih sudah memberikan pandangan. Mas Uki juga terima kasih sudah menjelaskan kepada kita apa sebenarnya makna pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo Subianto. Selamat malam kepada para narasumber semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, kita akan jeda sejenak. Saat kami kembali, kami juga akan bawakan Anda rangkaian kabar-kabar menarik lainnya, termasuk kita juga akan soroti kejadian-kejadian yang begitu ironis yang terjadi di dunia pendidikan belakangan ini sesaat lagi.